Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, duduk-duduk kita ini dalam rangka mempelajari kisah-kisah dari para nabi kita sekaligus para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat-manfaat, tauladan-tauladan supaya kita lebih bersemangat dalam menjalankan perintahnya sekaligus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Beberapa pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar dengan para sahabatnya telah berhasil meredakan gerakan-gerakan daripada orang-orang murtad. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua suku-suku yang berhasil ditaklukkan kembali, yaitu suku-suku yang murtad ini, semuanya mau kembali ke Islam? Pertanyaannya. Ya, apa Bu? Tidak. Okay. Nah, orang-orang yang tidak mau masuk Islam lagi atau tetap pilih murtad, ini kemudian lari ke wilayah Persia. Itu yang dekat dengan Persia. Yang dekat dengan Romawi, mereka juga lari ke wilayah Romawi. Untuk apa kira-kira, Pak? Untuk apa? Untuk meminta perlindungan sekaligus meminta bantuan. Masya Allah. Padahal saat itu adalah dua negara ini adalah dua negara yang adidaya atau adikuasai lah. Jadi hampir seluruh wilayah di dunia ini kalau tidak ikut Romawi ya ikut Persia. Jadi dua kekuatan yang super power pada waktu itu. Romawi dan Persia. Jadi mereka memasuki wilayah Romawi atau wilayah Persia dalam rangka meminta perlindungan sekaligus meminta bantuan. Lalu bagaimana tanggapan dua negara adikuasa ini? Keduanya tentu menyambut dengan sangat senang. Sebab sudah sekian lama mereka mencari celah bagaimana cara menghancurkan kekuatan orang-orang muslimin atau orang Islam. Yang sebenarnya kekuatannya jauh di bawah mereka. Baik dengan Persia maupun Romawi. Jauh di bawah mereka. Nah, kesempatan inilah kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Persia maupun Romawi untuk menghasut mereka, yaitu suku-suku yang memasuki wilayahnya itu, memberikan motivasi dan dukungan supaya suku-suku ini berani melawan pemerintahan Islam. Ini yang terjadi. Jadi luar biasa tantangannya, Pak. Yang pertama tantangannya bagi Sayyidina Abu Bakar adalah begitu beliau diangkat menjadi khalifah, hampir wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan Madinah, tiba-tiba berontak, murtad, kembali kepada agama semula dan menyatakan diri memerangi Madinah.
Begitu diperangi, mereka lari ke wilayah dua negara adik kuasa atau superpower pada waktu itu. Ini tantangan luar biasa. Tantangan luar biasa. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar merasa bahwa ada tangan asing yang ikut mencampuri urusan pemerintahannya, beliau memerintahkan pasukan-pasukan yang baru saja berhasil memerangi orang-orang murtad, kemudian disuruh menuju ke perbatasan dari wilayah dua negara ini. Disuruh menjaga perbatasan. Sekaligus untuk menstabilkan pemerintahannya, beliau kemudian membagi urusan administrasi pemerintahannya di beberapa wilayah, membentuk perwakilan pemerintahan yang sekaligus mengangkat pemimpin-pemimpin untuk wilayah tersebut. Kalau sekarang mungkin di Jakarta itu ada ibu kota, kemudian di wilayah-wilayah yang lain ada provinsi, gubernur. Jadi membentuk wilayah, kalau sekarang ya provinsi, kemudian sekaligus mengangkat gubernurnya. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Dan pemimpin-pemimpin itu diangkat berdasarkan kepercayaan. Jadi sahabat-sahabat yang sudah bisa dipercaya. Kalau sebelumnya kan pemimpin itu dari suku mereka. Sekarang pemimpinnya dari orang yang sudah terbukti dengan keislamannya, atau sahabat-sahabat yang sudah terkenal. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana tindakan yang akan diambil oleh Sayyidina Abu Bakar dengan dua negara ini, yaitu dua negara superpower ini, kita akan melihat dulu bagaimana hubungan antara pemerintahan Islam atau orang-orang Islam dengan dua negara ini. Para bapak dan ibu sekalian, sebelum terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq niku perang apa, Pak? Perang parit, nggih. Karena waktu itu Madinah tidak punya benteng, kemudian bentengnya adalah menggali parit. Ketika penggalian parit, ada peristiwa yang terus diingat oleh para sahabat, yaitu ketika mereka terhalang oleh batu besar. Ternyata di tengah-tengah parit itu ada batu besar yang mereka tidak mampu untuk memecahkan batu itu. Kemudian mereka lapor kepada Nabi, dan Nabi pun turun langsung dengan godem yang besar. Kemudian dengan pekikan takbir, beliau kemudian mengangkat godem ini, Allahu Akbar, dan menghantamkan batu yang besar itu. Nah, saking kerasnya benturan ini, Pak, hingga memercikkan api. Seperti orang ngelas nih, cret, keluar api. Karena kerasnya benturan itu. Nah, saat itulah kemudian beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci negeri Sam. Nah, Sam itu dulu masuk wilayah Romawi. Dari tempatku berdiri ini, aku bisa melihat istana-istana merah, dan umatku akan sampai ke sana. Masya Allah. Jadi di saat mencekam itu, Nabi memberikan semangat kepada para sahabatnya bahwa mereka nanti kelak akan bisa menaklukkan negeri Syam. Ini tentunya tidak akan dianggap masuk akal oleh orang-orang munafik. Mereka mengatakan, delon, Muhammad mulai ngelindur. Sekarang saja kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab ada 10.000 pasukan sudah siap menggempur Madinah. Sementara di
di Madinah hanya sekitar 3.000 orang, Pak. Sementara di belakang juga ada ancaman waktu itu, yaitu Bani Quraidah, yang kekuatannya sekitar 3.000 orang. Masya Allah. Dalam kondisi seperti ini, Nabi memberikan semangat bahwa kalian nanti akan sampai ke negeri Syam, atau bisa menaklukkan Syam. Yang pada waktu itu, Syam termasuk wilayah daripada Romawi. Kemudian, karena batunya ini besar, digodem satu kali belum membuahkan hasil, masih retak-retak sedikit gitu. Beliau kemudian mengangkat godemnya lagi sambil bertakbir, Allahu Akbar. Kembali lagi percikan api ini memuncrat ya, dari dalam parit itu. Dan beliau mengatakan, Allahu Akbar. Dari tempatku berdiri ini, aku bisa melihat istana-istana putih di Madain. Dan umatku nanti akan sampai ke sana. Madain itu mana? Madain itu adalah ibu kota daripada Persia, Pak. Maka sekali lagi Nabi memberikan semangat kepada umatnya, kepada para sahabat, bahwa kelak mereka akan mampu menaklukkan Persia. Dan yang terakhir nanti adalah Allahu Akbar. Dari pukulan yang ketiga itu, beliau mengatakan, aku telah diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku berdiri ini aku bisa melihat gerbang-gerbang kota Sana'ah. Nah, Yaman sekarang masih ada. Masih ada negara Yaman sampai sekarang. Jadi perkataan Nabi ini tertanam dengan kuat di ingatan-ingatan para sahabat, di jiwa-jiwa mereka, bahwa kelak mereka akan mampu menaklukkan negara Persia maupun negara Romawi. Para jamaah sekalian, maka di tahun ke-7 Hijriah atau di tahun ke-7 Hijrah, Nabi mengirimkan utusan-utusan untuk raja-raja yang berada di sekitar Jazirah Arab, terutama untuk dua raja ini, yaitu penguasa Persia dan penguasa Romawi. Yaitu Kisra, ya. Pernah dengar Pak, Kisra atau Kusra, ya. Jadi penguasa Persia itu namanya Kisra, kalau di Indonesia ya raja gitu. Siapa namanya? Kisra Abrawais. Rotangil. Kisra Abrawais. Ini penguasa Persia. Kemudian juga kepada penguasa Romawi, yaitu Heraklius atau Hirkel bahasa Arabnya. Ada 8 surat yang dibawa oleh para utusan itu, dan keduanya termasuk, yaitu Kisra Abrawais dan Heraklius. Lalu bagaimana tanggapan mereka terhadap surat Nabi ini? Kita mulai dari Kisra dulu. Begitu mendengar nama yang disebut mendahului namanya, orang kirim surat ini yang pertama disebut nama tujuan atau nama pengirim, Pak? Pengirim toh nggih. Min Muhammadin ila Kisra Abrawais. Min Muhammadin ila Kisra Abrawais. Mendengar namanya disebut belakangan, ini sudah marahnya luar biasa, nggih. Sudah getem-getem. Maka surat itu langsung diambil dan disobek-sobek oleh Raja Kisra ini. Kisra Abrawais. Dengan beringasnya langsung merobek-robek surat Nabi. Gara-gara namanya disebut belakangan. Atau ada nama yang mendahulunya. Masya Allah. Sambil berkata, budak rendahan mana yang berani menuliskan namanya di atas namaku. Masya Allah. Sombong gak ketulungan nih Pak. Namanya kirim surat itu ya nama orang dulu baru tujuannya. Nah, ketika berita ini sampai kepada Nabi bahwa suratnya dirobek-robek oleh Abrawais,
Nabi kemudian mengatakan, mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati. Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya atau merobek-robek kerajaannya seperti dia merobek-robek suratku. Ini kata Nabi atau doa Nabi. Dan doa tersebut dikabulkan, maka Persia akhirnya kemudian kalah atau dikalahkan oleh bangsa Romawi dengan kekalahan yang sangat menyakitkan. Kemudian Kisra Abrawais ini digulingkan dan dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Sirawai atau Siroyah. Angel maneh jenenge Sirawai. Nah, seterusnya kerajaan ini akan tercabik-cabik dan hancur sampai akhirnya ditaklukkan oleh pasukan muslimin di zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Habis Pak, Persia habis. Sampai sekarang kita tidak mendengar ada negara yang namanya Persia, tidak ada, habis. Inilah doa Nabi. Nah, merasa terganggu dengan surat itu. Kemudian Kisra Abrawais ini mengutus atau memerintahkan kepada raja bawahannya, yaitu Yaman, namanya Bazan, untuk menangkap Nabi, sebab sudah berani menuliskan namanya di atas Kisra Abrawais. Nah, kemudian Bazan ini mengirim 2 algojo, Pak. 2 saja, karena memang waktu itu Madinah belum dikenal apa-apa, gitu. Mungkin desa atau apa gitu, belum menjadi ibu kota. Ya diutus 2 orang saja, 2 orang algojo untuk membawa Nabi kepada Kisra Abrawais. Maka kemudian sampainya di Madinah, kedua algojo ini menemui Nabi dan meminta agar mau ikut bersamanya untuk menghadap Kisra dengan ancaman, jika tidak mau maka kekuatan Persia akan memusnahkan Nabi dan para pengikutnya. Masya Allah, nggak ada apa-apanya pada waktu itu. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka, kedua algojo ini, siapakah yang memerintahkan kalian? Kata Nabi. Keduanya menjawab, Maharaja Kisra memberikan perintah kepada raja kami, yaitu Bazan. Nah, mendengar ini kemudian Nabi mengatakan, kalian kembalilah ke Yaman. Sampaikan kepada raja kalian, berarti sinten, Pak? Bazan, nggih, raja Yaman. Sampaikan kepada raja kalian bahwa Tuhanku, berarti Allah, telah membunuh Tuhannya. Faham maksudnya? Tuhanku, kata Nabi, telah membunuh Tuhannya, yaitu Tuhannya Bazan. Berarti sinten? Kisra Abrawais. Sampaikan kepada raja kalian bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhannya, yaitu Kisra Abrawais. Kapan terjadinya? Tadi malam. Masya Allah. Ini tentu algojo ini ya percaya ya tidak. Bagaimana mungkin dia orang yang berada di Madinah kemudian mengatakan yang demikian? Padahal jaraknya ribuan kilo. Maka kedua utusan ini mengatakan, wahai Tuhan, apakah benar apa yang engkau ucapkan? Kata 2 utusan ini. Maka kemudian Nabi mengatakan, sampaikan saja kepada rajamu. Maka 2 algojo ini tidak jadi menangkap Nabi karena memang ucapannya meyakinkan. Dan algojo ini begitu yakin kepada ucapan Nabi, sehingga akhirnya kembali. Nah, para jamaah sekalian,
Sesampainya di Yaman, kedua orang ini menyampaikan apa yang dikatakan oleh Nabi kepada Bazan atau penguasa Yaman. Dan benarlah 1 bulan kemudian ada berita bahwa Kisra Abrawais telah terbunuh oleh anaknya sendiri. Maka dengan kejadian ini, ya, dengan peristiwa ini menjadi pembuka hidayah bagi Bazan dan pegawai-pegawainya. Jadi Yaman sudah bisa dikuasai oleh Islam gara-gara peristiwa ini. Lalu bagaimana dengan sikap penguasa Romawi? Kalau tadi kan penguasa Persia, suratnya langsung dirobek-robek. Bagaimana dengan penguasa Romawi? Yaitu Heraklius. Jadi Heraklius ini mendapatkan surat dari Nabi. Kemudian Heraklius ini ingin memastikan siapakah Muhammad yang telah berani mengirim surat kepadanya, yaitu mengajak kepada Islam. Kemudian Heraklius memanggil salah satu pedagang dari Mekah, yang kebetulan waktu itu yang dipanggil adalah Abu Sufyan, Pak, yang belum masuk Islam. Oke, Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan ini sebenarnya mau bohong. Kalau ditanya begini tentang Muhammad, saya jawab aja seadanya. Tetapi dia khawatir suatu saat nanti dia ketahuan bohong dan akan diberi hukuman oleh Heraklius. Maka dia terpaksa mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, setelah panjang lebar menanyakan beberapa hal tentang Nabi kita Muhammad, maka Heraklius mengatakan, jika apa yang kamu katakan tentang orang yang bernama Muhammad itu benar, maka dialah seorang nabi yang kelak dia akan mampu menguasai tempat di mana kakiku ini berpijak. Di mana pada waktu itu? Yaitu di Damaskus atau Syria. Damaskus, Bang. Lanjut Heraklius. Kalaulah bukan karena kerajaanku ini, niscaya aku akan bersusah payah untuk mendatangi orang yang bernama Muhammad itu dan akan aku basuh kakinya. Ini pengakuan daripada Raja Heraklius. Masya Allah. Jadi dia tahu bahwa orang dengan ciri-ciri yang demikian, yang sudah ditanyakan kepada Abu Sufyan, itu pasti dia adalah seorang nabi. Tetapi masalahnya adalah kerajaannya. Sebab sebelumnya ada seorang pendeta yang kemudian menyatakan masuk Islam, langsung dihabisi oleh anak buahnya. Heraklius ini sebenarnya sudah tertarik dengan Islam. Tetapi ketika masuk ruang sidang, para pendeta-pendeta Kristen yang jadi penasihat-penasihatnya ini langsung getem-getem. Sudah menunjukkan wajah yang tidak simpati. Nah, ini membahayakan. Maka dengan terpaksa kemudian Heraklius ini mengabaikan hidayah yang sudah mau sampai kepada dirinya. Masya Allah. Itu Heraklius. Kemudian setelah yakin bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi, Heraklius memanggil Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, yaitu utusan Nabi yang membawa surat, dan memberikan balasan yang sangat santun kepada Nabi, yaitu berupa surat. Termasuk memberikan hadiah-hadiah yang sangat banyak. Ada emas, ada uang, ada pakaian, dan lain-lain. Maka ketika Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi ini sampai kepada Nabi dan menyampaikan bagaimana sikap Heraklius ini, kemudian Nabi mengatakan, adamallahu mulkahu, semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Masya Allah. Semoga Allah melanggengkan kekuasaannya atau kerajaannya.
Nah, para jamaah sekalian, mungkin karena doa Nabi inilah, Romawi Timur yang beribu kota di Konstantinopel pada waktu itu, baru bisa ditaklukkan 800 tahun kemudian oleh sinten, Pak? Barangkali pernah dengar kisah ini. Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih. Yaitu tepatnya di tahun 1453 Masehi. Baru bisa ditaklukkan. Masya Allah, luar biasa. Maka kiranya 800 tahun ini cukup untuk membuktikan bahwa doa Nabi itu memang benar. Sementara Persia yang rajanya luar biasa sombongnya itu, yang kemudian merobek-robek surat Nabi, karena suratnya dirobek, maka Nabi mendoakan kepada Raja Persia, semoga Allah merobek-robek kekuasaannya atau kerajaannya seperti dia merobek-robek suratku. Dan akhirnya Persia habis di masa Khalifah Sayyidina Umar. Nah, itu kan tanggapan sementara, Pak. Tetapi konflik itu nanti akan berlanjut. Tadi kan tanggapannya baik. Yaitu Heraklius kemudian memberikan surat dan hadiah-hadiah untuk Nabi. Ya, namanya waktu itu Nabi belum tidak punya apa-apa, untuk membalas ini tentunya tidak bisa. Maka beliau hanya bisa mendoakan semoga Allah melanggengkan kekuasaannya. Jadi ajaran dari Nabi bahwa ketika kita diberi kebaikan oleh orang lain, maka kita seyogyanya membalas kebaikan itu minimal sama, kalau bisa lebih. Tetapi kalau tidak bisa membalas, maka balaslah dengan doa. Nabi pun demikian. Berarti mendoakan kebaikan untuk non-muslim itu boleh atau mboten? Boleh, Pak, boleh. Ini contohnya. Nabi mendoakan Heraklius yang agamanya adalah Kristen. Boleh. Ada tetangganya non-muslim buka usaha baru, kemudian didoakan, datang didoakan. Semoga usahanya laris, lancar, dan banyak pengunjungnya. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika sudah mati mendoakan supaya diampuni. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau masih hidup boleh. Baik. Tetapi sekali lagi setelah itu terjadi konflik antara pasukan muslimin dan pasukan Romawi. Yang pertama konflik pada perang Mu'tah. Kemudian perang Tabuk. Dan kemudian perang yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Bagaimana konflik yang terjadi antara Islam dan Romawi akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.